Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Syihab dan Syihab. Saya Najwa, sudah sama Abi Quraish Syihab. Abi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Abiku? Alhamdulillah. Terima kasih, Abi, sudah mau kita ganggu lagi di Syihab dan Syihab. Apalagi ini topiknya hajat hidup orang banyak, Abi. Kita bahas soal jodoh. Dan ketika pertama kali teman-teman narasi memposting soal topik ini, itu ramai sekali, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk sampai ribuan. Rasa-rasanya ini salah satu topik yang paling banyak memancing pertanyaan atau komentar dari teman-teman netizen. Jodoh tuh selalu menarik untuk dibahas ya. Oh iya, bahasan sejak remaja sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Jodoh dalam Al-Quran itu ada padanan katanya, Abi? Sekarang dulu jodoh dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan pasangan. Sehingga kalau saya kehilangan sandal yang kanan, saya bisa berkata, mana jodoh sandal saya yang kiri. Jadi jodoh itu pasangan. Dalam Al-Quran, kata pasangan itu ada, yaitu zauj. Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu telah kami ciptakan memiliki pasangannya supaya kamu sadar bahwa penciptanya tunggal dan Maha Esa. Segala sesuatu ada pasangannya. Segala sesuatu ada pasangannya. Manusia juga pasti ada jodohnya? Ada jodohnya. Hanya ada jodoh yang sudah ditetapkan Allah dan yang tidak bisa berubah. Kalau saya berkata misalnya, Allah sudah menetapkan bahwa ada malam, ada siang. Jodohnya siang adalah malam, jodohnya malam adalah siang. Allah mengatur pengaturannya. Nah, buat manusia itu diberi kebebasan terbatas. Manusia bukanlah seperti atau diibaratkan dengan daun yang dihembus oleh angin, kemana arah angin pergi, dia ke sana. Tetapi manusia dalam saat yang sama tidak bebas sepenuhnya. Alangkah banyaknya yang kita tidak minta atau tidak harapkan, kita peroleh. Dan alangkah banyaknya yang kita minta, kita tidak peroleh. Nah, manusia dalam pandangan mayoritas ulama itu memiliki kemampuan untuk berusaha. Hasil usahanya itu pada akhirnya ditentukan Tuhan. Anda mau, saya mau, tapi yang menentukan dia di atas. Kalau konteksnya jodoh, itu jadi takdir yang ditentukan atau kita juga terus harus berusaha atau menjemput jodoh itu? Harus berusaha dengan berbagai cara. Salah satu cara itu yang paling mudah berdoa pada Tuhan. Ya Allah, semoga apa yang saya kehendaki kamu restui. Ya, jadi usaha mencari jodoh. Jangan tidak usaha. Siapa tahu Tuhan menetapkan bahwa orang ini saya akan beri jodoh kalau dia berusaha. Orang ini sama halnya dengan kematian. Orang ini akan mati kalau dia tidak berobat. Tapi kalau dia berobat, hidupnya akan berlanjut hingga sekian tahun. Jodoh begitu. Ada pertanyaan di Instagram, Abi. Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi. Bagaimana cara mengetahui orang yang menjadi jodoh kita? Apakah jodoh itu selalu dikaitkan dengan kemudahan dalam proses menuju pernikahan? Bagaimana jika proses menuju pernikahannya itu sulit? Apakah itu bukan jodoh kita? Jodoh yang diusahakan bisa jadi mudah, bisa jadi sulit. Ya kan? Bisa jadi tanpa kita usaha, dia datang. Sama dengan rezeki. Jodoh itu salah satu bagian dari rezeki. Nah, Anda harus usahakan. Bisa jadi usaha itu mudah. Bisa jadi usaha itu sulit. Apa yang dinamai rezeki adalah apa yang Anda peroleh dan dapat manfaatkan. Jodoh juga begitu. Kalau cerita Abi cuma 2 hari ketemu ibumu. Jodoh. Ketemu 31 Desember, menikah 2 Februari. Hanya 1 bulan. Mudah. Tapi sebelumnya berusaha selalu mentok. Jadi harus diupayakan
Jangan kaitkan sulit dan mudahnya jodoh dengan kebahagiaan atau tidak bahagianya seseorang. Oke, ini pertanyaan dari Irwans Ita. Assalamualaikum Mbak Nana, waalaikumsalam. Saya mau tanya, adakah doa, zikir atau amalan tertentu agar mempercepat juga atau mempermudah datangnya jodoh? Oh, prinsipnya doa. Ada doa-doa yang diajarkan dalam konteks ini. Salah satu di antaranya itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan, anak keturunan yang menjadi buah mata kami. Itu salah satu doa. Seringlah membaca itu doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyat. Itu di akhir surat Al-Furqan. Ya, okay. Doa-doa yang lain bisa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apa saja. Bisa tanpa kata. Ya Allah, Engkau mengetahui keadaanku. Aku butuh ini. Atau aku tidak akan sampaikan kebutuhanku karena Engkau mengetahui kebutuhanku. Anugerahilah aku apa yang aku butuhkan. Menyambung ke pertanyaan tadi, apakah ada amalan atau doa? Lima Siva bertanya, Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi Quraisy, mau bertanya sedikit serius, hahaha. Oh. Jadi tawa ada yang serius. Sama ada yang serius, ini serius. Bolehkah kita langsung menyebut nama manusia yang diinginkan untuk dijadikan jodoh? Dan sangat berharap kalau dijodohkan dengan manusia tersebut. Terima kasih banyak. Jadi kalau berdoa menyebutkan langsung, ya Allah saya mau dijodohkan dengan si A. Si A gitu. Boleh. Boleh nyebut spesifik. Jangankan jodoh, perkawinan itu sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup. Berdoa agar diberi alas kaki model tertentu boleh. Ya Allah, apa sih sekarang? Tas deh, cewek-cewek ini tas apa yang paling bagus sekarang? Disebut mereknya, silahkan. Ya Allah, saya kepingin ini. Ya Allah, saya kepingin mobil ini. Boleh. Tidak ada halangan. Menyebut saya kepengen dengan siapa? Si A boleh. Si A boleh. Asal. Jangan berdoa, saya kepingin dengan si perempuan itu istri si A. Suami, ya istri si A. Itu melanggar itu. Okay. Doakanlah dia, ya Allah, saya kepingin mendapat seorang jodoh seperti istri si A. Tapi jangan berdoa supaya perkawinannya. Ya kan itu tidak. Itu berdoa yang tidak baik artinya. Ya. Oke. Dari Andi Badren Real, Mbak Nana, bagaimana mengetahui atau merasakan tanda jodoh sudah dekat? Dan benarkah dosa menghambat bertemunya jodoh? Dosa bisa menghambat segala sesuatu. Karena orang yang berdosa itu jauh dari Tuhan. Sedangkan keinginan itu bisa diperoleh dengan kedekatan kepada Tuhan. Jadi itu dosa bisa menghambat. Bagaimana merasakan tanda jodoh sudah dekat? Ketika hati bergetar. Bergetar. Saya ingin gambarkan lagi begini. Pikiran bisa memikirkan sesuatu. Melihat seorang wanita, akal bekerja dan hati bekerja. Akal bisa salah dan akal mempunyai pertimbangan berbeda dengan pertimbangan hati, ya kan? Tidak ada seorang pun yang luput dari kekurangan yang tidak bisa terjangkau oleh akal. Karena itu pesannya, kalau Anda sudah senang kepada seseorang, jangan lagi tanya akal Anda. Karena kalau tanya akal, ada kekurangannya. Tanyalah hati Anda. Ketika hati Anda bergerak, ketika itu carikan pembenaran untuk akal Anda. Ketika itu terjadi jodoh. Jadi kalau hati sudah bergetar, apalagi pernikahan itu, perkawinan itu diharapkan ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. 3 hal ini kesemuanya berkaitan dengan hati.